belum mengizinkan. Ya, belum memberikan izin karena menyangkut masih faktor wabah COVID ya. Jelas suaranya kan? Ini penasihat hukum saudara sudah berada di sini. Depok Timur Lisa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa atas nama Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki. Identitas termuat dalam putusan ini bahwa terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu saudara Muhammad Razali Siregar SHMH dan kawan-kawan selaku penasihat hukum berkantor di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C nomor 1 nomor 6 Grand Depok City Kota Kembang Depok berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3591/SK/LBKH Strip PJ/9 Romawi 2021 tertanggal pada bulan September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 September 2021 di bawah register nomor 201 PN Depok bahwa terdakwa Adam Ibrahim ditangkap pada tanggal 29 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan bahwa terdakwa dilakukan penahanan mulai dari tanggal 29 April tersebut sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat dan berkas perkara bersangkutan, setelah memperhatikan surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register 314, kemudian penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 314, mendengar bukti terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukum terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya, pada intinya keduanya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut. Dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama tidak kita bacakan lagi, sudah termuat dalam putusan ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu saksi 1, Rahman Putra. Keterangan saksi tersebut diambil di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya dan termuat dalam isi putusan ini, dan seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. Kemudian saksi yang kedua, saksi Yusuf Effendi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Semua isi keterangan saksi tersebut termuat dalam putusan ini dan terdakwa juga telah membenarkannya. Kemudian saksi yang ketiga adalah saksi Hamdani. Seluruh keterangan saksi tersebut diambil di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya dan tertuang dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian dibantah, sebagian dibenarkan oleh terdakwa. Adapun sebagian yang dibantah adalah bahwa bukan terdakwa yang mengumpulkan atau menyuruh untuk meminta retribusi dan terdakwa juga memiliki cukup banyak jemaah. Bahwa benar terdakwa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dengan selalu menirukan terjadinya kehilangan uang. Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada masyarakat kalau persoalan itu bisa saja ada babi ngepet yang mencuri uang warga tersebut. Bahwa benar salah satu warga yang menemukan kehilangan tersebut adalah saksi Firman, sehingga saksi Firman meminta kepada terdakwa untuk menangkap babi ngepet tersebut. Kemudian saksi Firman juga menyampaikan bahwa saksi Firman bersedia mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan ritualnya. Bahwa benar terdakwa menjelaskan persyaratan dan saksi Firman memberikan uang sebesar Rp900.000 untuk membeli perlengkapan untuk ritualnya.
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021, terdakwa memanggil saksi Eka Rizky untuk menjemput buah ke daerah Puncak. Kemudian saksi Eka mengajak saksi Didi Chandra untuk menemani saksi Eka. Kemudian sekitar pukul 18 WIB, saksi Eka dan saksi Didi berangkat menuju daerah Puncak Bogor untuk menjemput buah-buahan sebagaimana yang dianjurkan oleh terdakwa. Sedangkan terdakwa sudah mengetahui kalau yang dijemput tersebut bukanlah buah-buahan yang dimaksud, melainkan seekor babi hutan yang sudah terdakwa pesan melalui online. Bahwa benar pada saat saksi Eka dan saksi Didi bertemu dengan penjual saat itu lalu memberikan sebuah karung kepada saksi Eka. Kemudian saksi Eka terkejut mendengar isi di dalam karung tersebut karena mengeluarkan suara dari dalam karung yang awalnya saksi Eka sangat penasaran suara apakah yang ada di dalam karung tersebut. Kok disuruh jemput buah, kok buahnya bisa mengeluarkan suara? Dan buah apakah ini? Kemudian dengan penasarannya, lalu saksi Eka menghubungi terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Eka untuk tetap membawa karung tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman, yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sawangan, kondisi saat di tempat kejadian saat terdakwa melakukan orasi tersebut sangat banyak sekali. Karena penasaran dan sekitar ratusan orang dengan bergantian datang. Apalagi kondisi saat itu sedang darurat wabah COVID-19 yang harus seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Namun hal itu tidak digubris oleh warga masyarakat dan tetap ingin menjawab rasa penasarannya untuk melihat babi jelmaan tersebut. Hal itu juga diungkapkan oleh saksi Yusuf yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sawangan saat itu. Saksi melihat sangat ramai warga berdatangan dan tidak bisa terbendung sehingga sangat sulit dari pihak kepolisian untuk membubarkan. Namun terdakwa masih tetap saja tanpa merasa bersalah dan seperti tanpa berdosa melancarkan aksinya dengan cara memberikan penyampaian dalam bentuk orasi di depan masyarakat. Dalam persidangan telah mengajukan melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pada prinsipnya berbentuk pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa atau memohon keputusan yang seadil-adilnya. Terhadap hal ini majelis menilai bahwa apa yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut sesuatu hal yang wajar. Namun perlu dipahami bahwa terhadap sikap dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dari majelis hakim. Untuk unsur di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana tersebut sudah terpenuhi. Dan perlu juga kita pahami bersama bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan membuat rekayasa yang bertujuan membohongi warga masyarakat adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh norma hukum dan norma agama. Karena sangat berdampak kepada kemaslahatan masyarakat semua dan dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap para warga yang ikut berperan aktif di dalam rekayasa dari terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa dengan begitu mudahnya memberikan pandangan dan masukan yang terdakwa sendiri tidak memiliki ilmu di bidang itu. Perlu dipahami bahwa di dalam kehidupan ini memang kita ketahui ada yang bersifat nyata dan ada yang bersifat yang gaib. Namun manusia secara lahiriahnya hanya dianjurkan untuk mengkaji yang nyata saja. Dan setiap persoalan yang gaib pun tidak memiliki kemampuan manusia. Namun saat ini terdakwa mencoba memasuki kemampuan di luar dari kemampuannya, sehingga dibuat dengan cara melakukan rekayasa kebohongan yang berdampak kepada tatanan sosial. Kalaulah terdakwa hanya menyampaikan kepada majelis alasan terdakwa melakukan rekayasa tersebut semata-mata untuk menjawab keluhan masyarakat karena sering kehilangan uang, itu tidak logis dan rasional. Untuk membuat rekayasa seperti ini alangkah lebih baik terdakwa mengingatkan kepada warga untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan uang. Kemudian dengan terdakwa melakukan rekayasa tersebut yang merujuk kepada keonaran di tengah masyarakat itu semata-mata membuat keresahan dan kerugian di tengah masyarakat. Prinsipnya kita manusia diberikan perbedaannya dari hewan adalah terletak pada akal pikirannya. Namun kenapa kita manusia tidak mau mempergunakan akal pikiran kita dengan baik dan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Luki dengan pidana penjara selama 4 tahun. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah memory card kapasitas 4 GB, 1 buah foto 1 ekor babi tetap terlampir dalam berkas perkara.
Kemudian 1 unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru. Kemudian 1 unit handphone merek Infinix warna biru. Kemudian 1 set sound system speaker warna hitam dirampas untuk negara. Kemudian 1 unit handphone merek Samsung warna biru dikembalikan kepada saksi Adi Firmanto. Kemudian 1 kalung tasbih warna hitam yang sudah putus talinya dirampas untuk dimusnahkan karena membagikan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami Majelis Hakim lengkap, yaitu Muhammad Iqbal Mutabarak SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuane Marieta RM SHMH, dan Darmo Wibowo Muhammad SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim lengkap dan dibantu oleh Saudari Tri Mulyani Sarjana Hukum sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Saudari Putri Dwi Astrini Sarjana Hukum Magister Hukum selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan di hadapan terdakwa serta didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan ini telah dibacakan. Saudara terdakwa dengan penasihat hukumnya, kita sudah jatuhkan pidana terhadap terdakwa dan bagaimana sikap dari terdakwa terhadap putusan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih ya dulu ya. Jadi apakah kita nanti pikir-pikir ya untuk apakah mengajukan banding atau tidak, nanti kita pikir dulu ya. Bagaimana? Saudara menerima? Sikap dari penasihat hukum sama dengan terdakwa? Kami masih pikir dulu, kami akan koordinasi sebelumnya. Nanti akan koordinasikan dulu. Tadi kan sudah didengar terdakwa menerima putusan. Sikap dari penasihat hukum bagaimana? Iya, kita menerima, tapi akan kita bahas dulu apakah akan mengajukan banding. Tidak, tentukan sikapnya sekarang. Kalau mau pikir-pikir 7 hari. Kalau mau menerima langsung. Kalau mengajukan upaya hukum silakan. Bagaimana sikapnya? Pastikan. Sekarang kan bisa berkomunikasi dengan terdakwa. Bagaimana? Apakah kita masih banding atau menerima langsung ini, saudara terdakwa? Menerima langsung. Saudara ikhlas ya? Oh baik, terima kasih. Sudah, ya. Berarti sikapnya menerima. Hal yang sama, jawab penuntut umum bagaimana? Izin yang mulia, kami penuntut umum menerima putusan majelis. Menerima. Baik. Oleh karena terdakwa dan penasihat hukum menerima putusan ini dan begitu juga penuntut umum juga telah menerima putusan atas nama terdakwa Adam Ibrahim, maka perkara dengan nomor register 314 Pitsus 2021 PT Depok dinyatakan berkekuatan hukum tetap, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.